Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dari buku pengantar studi Islam dari penulis Dr. Muhammad Zaini MM. Pada saat ini saya akan membahas bab 3, Islam dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian Islam. Secara etimologis, kata Islam berasal dari bahasa Arab salimah, yang berarti damai, selamat, dan sejahtera. Kemudian, dari kata itu dibentuklah istilah taslim, yang secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan pasrah. Maksudnya adalah tunduk dan patuh serta pasrah kepada kehendak Tuhan. Islam adalah agama samawi penutup yang diturunkan Tuhan ke dunia melalui seorang Rasul Muhammad SAW. Misi utamanya adalah mengantarkan manusia menuju pada kehidupan yang damai, harmonis, aman, tentram, sejahtera, dan bahagia. Tidak hanya di dunia ini, namun juga pada kehidupan akhirat kelak. Lanjut, secara terminologis, makna Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan dan mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya, yang meliputi pokok-pokok kepercayaan dan aturan-aturan hukum yang dibawa melalui utusan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya, berfungsinya Islam atau Muhammad sebagai penyempurna agama sebelumnya menunjukkan bahwa agama Islam yang disampaikan oleh Muhammad adalah agama yang sempurna, baik substansi maupun bentuknya. Pada sisi lain juga, berarti bahwa agama yang dibawa para rasul sebelum Muhammad adalah relatif belum sempurna, untuk tidak mengatakan tidak sempurna. Lanjut, karakteristik Islam. Berbeda dengan agama lain, termasuk agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, Islam yang dibawa oleh Muhammad bersifat universal. Di antara bukti dan sekaligus menjadi argumen atas universal ajaran agama Islam adalah terlihat pada uraian di bawah ini. Yang pertama, jangkauan dan sasaran dakwah Islam. Kita ketahui bahwa para utusan sebelum Muhammad hanya diutus kepada kaum atau bangsa tertentu, sehingga misi dakwahnya bersifat lokal. Misi dakwah Islam oleh Nabi Muhammad dilaksanakan melalui dakwah sepanjang hayatnya dan kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudahnya dan atau ulama pewarisnya. Penyampaian Islam ke negara-negara lain di luar semenanjung Arabia dilanjutkan oleh Khalifah pertama Abu Bakar. Tapi usaha itu baru jelas hasilnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana pada masa itu Islam mulai berhasil menembus wilayah Mesir, Palestina, Suriah, Irak, dan Persia. Yang kedua, ajaran Islam bersifat waqi'iyah, yakni berpijak pada kenyataan objektif manusia. Dengan kata lain, ajaran Islam itu sesuai dengan realitas dasar manusia. Jadi, kalau disadari bahwa fitrah kemanusiaan merupakan suatu yang dimiliki oleh seluruh manusia, maka hal itu berarti Al-Quran telah memberi penegasan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sesuai betul dengan seluruh umat manusia. Selanjutnya, metode pemahaman Islam. Menurut Mukti Ali, setidaknya ada 3 jenis pendekatan yang telah dipergunakan untuk memahami ajaran Islam.
yaitu pendekatan nakli atau tradisional, akli atau rasional, dan kashfi atau mistis. Yang pertama, pendekatan nakli atau tradisional. Pendekatan nakli adalah metode memahami Islam dengan langsung merujuk kepada makna harfiah atau makna tekstual Al-Quran dan Sunnah tanpa memberikan peranan kepada akal dan hasil pemikiran lainnya. Yang kedua, pendekatan akli atau rasional. Berbeda dengan pendekatan nakli, pendekatan yang kedua ini cenderung pada model pemahaman Islam dengan menekankan pada rasionalitas dan spekulatif. Pendekatan ini menempatkan rasio sebagai alat yang dominan, sehingga teks-teks wahyu, baik menyangkut akidah maupun hukum, harus diterima secara rasional. Yang ketiga, pendekatan kashfi atau mistis. Pendekatan kashfi adalah metode yang dipergunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan atau ma'rifah secara langsung dari Allah dengan intuisi sebagai instrumennya, bukan melalui nalar. Cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.